Shalom, selamat pagi, selamat hari Minggu. Kalisa berharap kalian semua dalam keadaan sehat ya. Yuk kita sebelum memulai ibadah kita hari ini, Kalisa mengajak adik-adik semua untuk berdoa. Selamat pagi Bapak, terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu selama seminggu ini. Kami selalu dalam perlindungan-Mu dan kami selalu dalam kasih-Mu Tuhan. Tuhan, sebentar lagi kami akan memuji dan menyembah Engkau. Biarlah pujian dan penyembahan kami menjadi dupa yang harum bagi-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Everyone, I got a love and it's deep down in my heart. I want you to repeat with me. It's deep. 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 All together. Deep down in my heart. Deep, deep, ooh, deep down, down. Deep down in my heart, I love my Jesus. Deep, deep, ooh, deep down, down. Deep down in my heart. Do you love my Jesus? Deep down in my heart, I love my Jesus. Yes, I love my Jesus. Deep down in my heart. Deep, deep, ooh, deep down, down. Deep down in my heart, I love my Jesus. Deep, deep, ooh, deep down, down. Deep down in my heart. Do you love my Jesus? Deep down in my heart, I love my Jesus. Yes, I love my Jesus. Deep down in my heart. Adik-adik, mari kita mempersiapkan hati kita sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Kalisa mau adik-adik menyembah Tuhan. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Memimpin, menuntun setiap langkah hidupku, sucikan, kuduskan semua dosaku. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Memimpin, menuntun setiap langkah hidupku, sucikan, kuduskan semua dosaku. Tuhan Yesus, masuklah dalam hatiku, ampuni dosaku, jadilah Tuanku, mulai sekarang sampai selamanya. Terima kasih Tuhan, amin. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Masuk dalam hatiku. Shalom adik-adik sekolah minggu, selamat pagi semuanya. Apa kabarnya adik-adik yang ada di rumah? Kakak yakin percaya pasti adik-adik semuanya diberkati dan dipelihara oleh Tuhan selalu ya adik-adik.
Nah, pada minggu ini kita mau mendengarkan sebagian dari firman Tuhan. Kakak yang akan sharing firman Tuhan untuk minggu ini. Sebelumnya kita bersatu dalam doa dulu adik-adik. Kita lipat tangannya, tutup matanya. Kita mau berdoa. Kakak yang akan pimpin doa pada pagi hari ini. Adik-adik di rumah semuanya lipat tangannya, tutup matanya. Gak usah ikutin kakak berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan untuk pagi yang indah ini Tuhan. Kami dapat memulai ibadah pada minggu ini Tuhan Yesus, pada pagi yang indah ini. Berkati adik-adik ini Tuhan, berkati kami semua Tuhan. Kami mau mulai ibadah kami ini Tuhan. Kami mau mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Berkati kami semuanya Tuhan, supaya kami dapat dengar-dengaran akan firman-Mu. Ampuni segala dosa dan kesalahan kami. Berikan bahasa kami yang sederhana Tuhan untuk minggu ini yang Kau ajarkan kepada kami semuanya Tuhan. Terima kasih Tuhan, juga hamba-Mu ini Kau berkati Tuhan. Berikan bahasa yang sederhana untuk mereka adik-adik ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, semuanya terserahkan dalam tangan-Mu Tuhan. Untuk hari ini terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Hanya dalam nama Tuhan Yesus yang percaya katakan. Adik-adik, kita buka dulu Alkitab kita di Lukas 10 ayat 38 sampai 42 ya adik-adik. Lukas 10 ayat 38 sampai 42. Kakak yang akan baca Alkitabnya. Adik-adik simak dan perhatikan baik-baik ayat ini dan cerita firman Tuhan ini. Lukas 10 ayat 38. Maria dan Marta. Ketika Tuhan Yesus dan murid-muridnya dalam perjalanan, tibalah ia di sebuah kampung. Seorang perempuan yang bernama Marta menerima dia di rumahnya. Perempuan itu mempunyai seorang saudara yang bernama Maria. Maria ini duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya. Sedang Marta sibuk sekali melayani. Ia mendekati Yesus dan berkata, "Tuhan, tidakkah Engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah dia membantu aku." Tetapi Tuhan menjawabnya, "Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik yang tidak akan diambil daripadanya." Kita sudah membaca Alkitabnya, kita sudah buka Alkitabnya, kita sudah tahu tentang cerita firman Tuhannya. Nah, kakak mau kasih video singkat tentang cerita minggu ini, Maria dan Martanya. Adik-adik simak video yang kakak tampilin nanti ya. Sebentar aja kok. Kakak mohon adik-adik simak baik-baik videonya. Suatu hari, Tuhan Yesus dan murid-muridnya sedang dalam perjalanan. Lalu tibalah Tuhan Yesus dan murid-muridnya di sebuah kampung. Seorang perempuan bernama Marta menerima Tuhan Yesus di rumahnya. Marta mempunyai saudara perempuan yang bernama Maria. Ketika Tuhan Yesus berbicara, Maria lalu duduk mendengarkan perkataan Tuhan Yesus. Maria duduk di dekat kaki Tuhan Yesus. Tetapi Marta sedang sibuk sekali untuk melayani. Lalu Marta mendekati Tuhan Yesus dan berkata, "Tuhan, suruhlah Maria membantu aku." Tuhan Yesus menjawab Marta, "Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara." Marta pun mendengarkan perkataan Yesus. Tuhan Yesus berkata, "Hanya satu saja yang perlu." Kata Tuhan Yesus, "Maria telah memilih bagian yang terbaik." Kata Tuhan Yesus melanjutkan, "yang tidak akan diambil daripadanya." Akhirnya, Marta dan Maria pun mendengarkan perkataan Tuhan Yesus. Kakak mau ngulas sedikit aja tentang Maria dan Marta. Nah, kalau Maria dan Marta ini adalah seorang yang rajin juga, taat akan perintah Tuhan, juga rindu dan mencari Tuhan. Nah, kenapa? Karena Marta ini adalah seorang yang rajin. Adik-adik bisa ambil dari seorang Marta, dia adalah seorang yang rajin. Nah, pada saat Tuhan Yesus datang ke rumahnya, Marta ini adalah seorang yang rajin. Kenapa? Dia langsung menyiapkan makanan dan minuman untuk Tuhan Yesus. Nah, sedangkan Maria ini adalah yang suka dengar-dengaran.
dia rindu akan cerita dari Tuhan Yesus. Dia duduk di kaki Tuhan Yesus, dia mendengarkan firman Tuhan yang Tuhan Yesus sampaikan dan juga cerita-ceritanya tentang mukjizat-mukjizatnya. Nah, Marta dan Maria ini adalah contoh untuk adik-adik ya. Nah, adik-adik bisa contoh mereka. Untuk minggu ini kakak masih mau tekankan, karena minggu lalu juga kakak sudah tekankan tentang rajin ya adik-adik, rajin dan giat. Nah, minggu ini adalah minggu terakhir juga, kakak mau tekankan lagi tentang rajin. Jadi tugas utama kalian adalah seorang anak-anak, yaitu belajar yang pintar, rajin belajar, rajin membantu orang tua, fokus belajar, nantinya akan menjadi orang yang sukses. Nah, kakak nggak bosan-bosan kakak ingetin itu, kalian adalah generasi guru sekolah minggu. Nah, jadi adik-adik harus rajin dan giat, jangan malas, nggak boleh malas. Juga adik-adik jangan lupa Tuhan, adik-adik tetap bersandar kepada Tuhan, tetap mencari Tuhan, rajin berdoa, rajin beribadah sekolah minggu, rajin membaca Alkitab. Juga adik-adik tetap mengandalkan Tuhan. Nah, itu poin yang kakak udah minggu lalu sampaikan. Kakak mau tekankan lagi tentang poin itu. Adik-adik bisa ambil pesan tentang cerita firman Tuhan Maria dan Marta. Dia adalah seorang yang rajin dan juga mendengar akan Tuhan dan mengandalkan Tuhan. Nah, misalnya adik-adik udah rajin nih, udah rajin sekolah, rajin belajar, juga udah pinter dah, pokoknya adik-adik juga jangan lupa akan Tuhan dan mencari Tuhan selalu. Karena tanpa Tuhan kita bukan siapa-siapa adik-adik. Walaupun kita pintar, tapi kalau tanpa Tuhan kita tidak bisa apa-apa. Jadi adik-adik harus dua-duanya, harus rajin belajar, rajin sekolah, fokus belajar. Tapi di samping itu adik-adik juga minta Tuhan untuk lindungi selalu, pelihara, berkati. Misalnya adik-adik bingung pada saat mengerjakan tugas atau ulangan. Nah, adik-adik minta kepada Tuhan sebelum mulai ulangan atau sebelum mengerjakan tugas, Tuhan tolong berikan jawaban yang sederhana supaya saya dapat mengerjakan tugas ini atau ulangan ini. Itu adik-adik contohnya. Adik-adik harus seperti itu. Karena adik-adik masih sekolah, sama kakak juga dulu sekolah, kakak sebelum ulangan atau sebelum mengerjakan tugas pasti kakak berdoa dulu kepada Tuhan, minta jalan kepada Tuhan. Sama adik-adik juga harus seperti itu. Misalnya adik-adik cuma berdoa kepada Tuhan tapi adik-adik tidak belajar atau main-main aja, nggak apa-apa, nggak boleh adik-adik. Adik-adik juga harus seimbang. Misalnya adik-adik belajar, udah fokus belajar, nah adik-adik tinggal serahkan kepada Tuhan untuk semuanya. Jadi Tuhan yang memberikan jawaban yang terbaik untuk adik-adik, pasti itu adik-adik. Kakak yakin, kakak percaya. Jadi adik-adik untuk minggu ini tentang cerita dan Marta, adik-adik bisa ambil ya dari seorang Marta, yaitu rajin. Tapi karena rajin kalau tidak mengandalkan Tuhan dan mencari Tuhan sama aja. Jadi kita harus seimbang. Adik-adik misalnya belajar, fokus belajar, sudah pintar atau sudah hebat, sudah pandai dalam suatu mata pelajaran, adik-adik juga harus menyerahkan, juga mencari Tuhan, mendekatkan diri kepada Tuhan, berserah kepada Tuhan. Tuhan akan berikan adik-adik yang terbaik. Tidak mungkin Tuhan memberikan adik-adik yang buruk atau tidak bagus. Pasti Tuhan memberikan yang terbaik untuk adik-adik. Asal adik-adik mencari Tuhan dan menyerahkan semuanya kepada Tuhan. Nah, itu aja adik-adik untuk pesan minggu ini. Kakak mohon maaf kalau kakak masih ada kekurangan. Adik-adik bisa ambil yang positifnya dari kakak, yang negatifnya buang jauh-jauh. Kakak berharap untuk adik-adik semuanya bisa menjadi anak yang sukses, anak yang taat kepada Tuhan, anak yang rajin,
yang takut akan Tuhan dan menyerahkan semuanya pada Tuhan dan mencari Tuhan. Pokoknya punya renungan kepada Tuhan, membaca Alkitab, berdoa setiap hari dan rajin belajar. Itu aja adik-adik. Juga membantu orang tua, jangan lupa, karena Tuhan senang sama anak-anak udah rajin belajar, rajin baca Alkitab, rajin berdoa, juga rajin membantu orang tua. Itu wah, Tuhan senang sekali adik-adik. Adik-adik harus seperti itu ya. Karena minggu lalu minggu lalu kakak bercerita tentang rajin dan giat membantu orang tua. Adik-adik, untuk minggu ini cukup dari kakak semuanya. Untuk kreativitasnya nanti kakak sharing di grup ya. Yang minggu lalu udah hebat semuanya, mengirimkan video tentang adik-adik membantu orang tua di rumah. Adik-adik semuanya hebat, semuanya membantu orang tua, rajin. Nah, untuk minggu ini nanti kakak sharing firman Tuhannya. Adik-adik mungkin videokan lagi tentang cerita firman Tuhan minggu ini. Poinnya saja tidak apa-apa, atau juga video adik-adik sedang beribadah. Nah, untuk minggu ini cukup ya adik-adik. Kakak hanya pesankan itu adik-adik harus rajin, giat, juga menyerahkan dan mencari Tuhan. Selalu kita baca bersama adik-adik. Adik-adik semuanya akan tutup dalam doa. Terima kasih untuk minggu ini. Sehat selalu. Kakak yakin, kakak percaya adik-adik dilindungi Tuhan selalu dan dipelihara. Tetap semangat sekolahnya, karena tahun depan adik-adik sudah mulai sekolah tatap muka seperti biasa. Adik-adik harus semangat, jangan takut, harus berani, harus sehat, supaya adik-adik menjadi anak Tuhan yang hebat, yang beda dari yang lain. Nah, adik-adik cukup untuk minggu ini. Kakak tutup dalam doa dulu adik-adik ya. Semuanya lipat tangannya, tutup matanya, tidak ada yang ngintip-ngintip, semuanya lipat tangannya, tutup matanya. Kakak yang akan berdoa untuk adik-adik, sekalian juga untuk doa penutup. Semuanya, adik-adik berdoa semuanya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus, terima kasih untuk minggu ini. Kami semuanya adik-adik ini telah mendengarkan sebagian dari firman-Mu tentang yang diambil dari cerita Marta dan Maria. Tuhan, kiranya Engkau yang berkati kami Tuhan. Kami dapat belajar lewat rajinnya dan taatnya kepada Engkau, juga dengan pendengaran akan Engkau. Kau berkati terus adik-adik ini Tuhan, supaya mereka dapat menjadi anak yang takut akan Engkau, menjadi anak yang sukses, yang mau dengar-dengaran akan Engkau, juga anak yang rajin akan membantu orang tua, juga akan rajin sekolahnya Tuhan. Terima kasih Tuhan, semuanya kuserahkan dalam tangan-Mu untuk minggu ini. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, karena berkat-Mu saja yang tercurah atas kami semua. Untuk adik-adik ini juga Tuhan, berkati juga keluarga mereka Tuhan, berkati pekerjaannya, berkati usaha ekonominya Tuhan Yesus, kesehatan yang Kau pelihara, Kau jagai, Kau sertai dimanapun keluarga mereka berada. Terima kasih Tuhan untuk minggu ini. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Dan kakak tutup dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang cukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya, hanya dalam nama Tuhan Yesus. Yang percaya katakan amin. Selamat hari Minggu adik-adik, selamat beribadah, selamat beraktivitas. See you, God bless you. Tuhan memberkati adik-adik selalu, jaga kesehatan dan rajin juga mengandalkan Tuhan, fokus untuk belajar, semangat, sukses selalu adik-adik. Bye bye, selamat hari Minggu.